Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan karena iradah Allah jualah kita sekalian dapat mendengarkan kembali uraian Mutiara Ramadan sore ini dengan judul memurnikan niat puasa Ramadan. Tidak terasa perjalanan waktu yang tak pernah berhenti sedikit pun jua kini telah mengantarkan kita ke hari yang ke-18 ibadah puasa Ramadan. Tentunya kita berharap dan berdoa semoga seluruh amal ibadah kita selama ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan usia kita sehingga kita akan dapat selesaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita coba renungi dan pahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Man shoma Ramadana imanan wa hatisaban ghufira lahu ma taqaddama min janbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan mengharap pahala, dosa-dosa sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, inilah titik awal yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau telah meletakkan dasar yang paling penting yang menjadi kaedah untuk setiap amalan yang dilakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah, setiap amalan itu dengan niatnya dan setiap yang didapati orang muslim sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka niat puasa yang perlu ditanamkan kembali di dalam hati adalah: pertama, berniat untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keimanan maksudnya adalah meyakini bahwa ibadah puasa adalah wajib dilaksanakan dengan dasar iman. Adapun maksud dari ihtisaban adalah pengharapan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Niat berpuasa selama bulan Ramadan untuk mencapai derajat takwa. Niat berpuasa selama bulan Ramadan agar Allah memberi rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Yang kedua, dengan menjaga lisan dan seluruh anggota tubuh dari yang membatalkan puasa. Salamatul insanu fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada lisan dan perkataannya. Maka semua ungkapan dan ucapan yang membawa kepada dosa dan menyakiti orang dapat membatalkan puasa. Tidak akan membiarkan telinga mendengarkan sesuatu yang membuat Allah murka, baik itu lagu-lagu yang mengundang syahwat ataupun membicarakan dan mendengar hal-hal yang tidak senonoh. Karena selama Ramadan sebaik-baik lagu yang disenandungkan adalah bacaan Al-Quranul Karim. Hal ketiga tidak kalah pentingnya adalah tidak akan melepaskan pandangan mata kepada hal yang haram, baik pagi maupun malam. Karena dengan melihat hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat akan mengalihkan perhatian hati dari mengingat Allah yang Maha Kuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, pandangan itu merupakan panah beracun dari anak panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan kemanisan iman di hatinya. Maka saatnya Ramadan ini adalah saat yang tepat untuk meraih limpahan manisnya iman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berniat puasa dengan menjadikan setiap langkah kita adalah untuk memenuhi kebutuhan saudara sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan bersama saudaranya muslim dalam memenuhi keperluan saudaranya sehingga hajatnya terpenuhi, maka Allah akan memantapkan langkah kakinya pada hari kiamat. Di antara langkah kebaikan lainnya yang diniatkan ketika puasa adalah langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 12 hari lagi kita berada di bulan suci Ramadan. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya.
Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Waragima anpu dakhala Ramadanun wa tamma Ramadanun qabla ayyughfara lahu." Celakalah bagi seseorang yang masih berada pada bulan Ramadan dan selama Ramadan dari awal sampai akhir diberikan kesempatan, tetapi sampai dengan berakhirnya Ramadan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rugilah dia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mutiara Ramadan sore ini, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.